Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring, jangan lupa like, subscribe, komentar dan share. Pemirsa, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Benai Nulemina Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan produksi pasca COVID-19 dari semulanya 1 juta bibit per tahun kini mengalami penurunan sebesar 50%. Hal ini diakibatkan karena 50% anggaran dialihkan ke penanganan COVID-19. Kepada channel News Daring di ruang kerjanya Rabu tanggal 23 Juli tahun 2020, Kepala BPDAS Benai Nulemina Pina Ekalipta, Shut MP menjelaskan bahwa terkait dengan harian orang kerja HOK, memang lebih kecil dari penetapan daerah sebesar Rp60.000 per hari. Alasan ini diterapkan karena buruh yang pekerjaan tidak memiliki keterampilan khusus, sedangkan yang dibutuhkan di lokasi Benai Nulemina hanya masyarakat atau buruh yang dipekerjakan dari jam 8 sampai jam 4 sore sebagai tenaga pengisi polybag dan untuk menyiram bibit. Sedangkan untuk bantuan anakan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis dengan membawa KTP dan surat tanah, agar anakan yang diambil tidak disalahgunakan. Selengkapnya ikuti wawancara berikut ini. Oke, jadi perlu kami sampaikan dalam rangka pandemi COVID ini, kami mempunyai Persmen Fotokoa, di mana kita tahun ini memproduksi 1 juta awalnya, tetapi karena keterbatasan anggaran dan harus dipotong, kemarin menjadi 500.000. Itu target awal 1 juta per tahun. Nah, dengan kondisi ini kami memperkerjakan tenaga-tenaga masyarakat sekitar yang berdasarkan kemampuan kami sampaikan 60.000 per hari. Ya, kenapa 60.000 per hari itu? Karena dalam standar kami antara 50 sampai 65. Mungkin dikatakan lebih kecil mungkin dari standar upah UMR ya, upah minimum regional itu. Tetapi perlu kami sampaikan yaitu tadi karena keterbatasan anggaran dan kemampuan anggaran, karena dalam keadaan produksi ini ada beberapa item yang menggunakan ya selain tenaga kerja HOK, kami harus mencarikan bahan dan media untuk pertumbuhan anakan atau bibit. Nah, selama pandemi kami tetap berproduksi dengan menjalankan protokol COVID ya, jadi kami masih menggunakan tenaga kerja sekitar dan mereka harus menggunakan masker salah satunya misalkan. Nah, ini dalam rangka tetap menggerakkan ekonomi masyarakat, artinya masyarakat tetap bisa memperoleh penghasilan tiap hari dari proses yang ada di Persemaian Permanen Fotokoa, dari UPT, BPDAS Benai Nulemina Kupang. Ini bibit-bibit tersebut ini setelah disampaikan ini disebarkan kemana-mana saja? Nah, produksi-produksi kami ini selama ini menunjang program, ya, menunjang program karena kami Persemen Permanen ini diperuntukkan di luar kawasan, ya, jadi ada dalam kawasan dan luar kawasan. Nah, di luar kawasan ini dalam rangka seperti penghijauan lingkungan, kemudian gerakan tanaman, ya. Jadi beberapa lembaga atau perseorangan itu sudah menjalin kerjasama dengan kami. Jadi seperti dengan instansi kita membuat MOU bekerjasama untuk memanfaatkan produksi bibit yang biasanya kebanyakan akan terdistribusi atau disalurkan di musim hujan. Karena kami sering juga menahan permintaan di musim kemarau, kalau dalam jumlah besar kami tidak merekomendasi, mending diblok saja pesan, nanti begitu sudah musim hujan silahkan diambil. Dan itu bisa perseorangan dengan syarat KTP dan surat tanah. Kami dengan surat tanah itu satu ingin monitor di mana akan ditanam, kemudian berapa luasnya, jadi jangan sampai nanti misalkan punya tanah 1 hektar gitu, minta bibitnya sampai 20.000, mau ditanam kemana ya. Kalau misalkan punya 1 hektar dengan jarak tanam 3x3 misalkan atau 5x5, jadi butuhnya 400 batang, ya kami berikan. Takutnya kalau berlebihan untuk dimanfaatkan dalam arti dijual. Kemudian yang kita distribusikan itu kami minta biasanya titik koordinat, tapi karena teman-teman di sini mohon maaf karena keterbatasan teknologi juga dan fasilitasi komunikasi, mungkin kami sederhana aja koordinat itu mungkin bisa via aplikasi Android, tetapi mungkin tidak semua bisa karena tergantung juga, mohon maaf, masyarakat kita kadang-kadang belum familiar apa itu koordinat.
Tetapi yang jelas setiap tahun kita akan melaporkan kemana bibitnya, kepada siapa, kemudian kondisinya seperti apa akan kita coba monitor. Bahkan beberapa daerah atau beberapa instansi telah membuat suatu program yang akan memanfaatkan bibit produksi dari persemen permanen kami. Terkait dengan bibit yang akan diberikan ke masyarakat ini, apa diberikan secara gratis kalau masyarakat ambil? Oh ya, ini jadi memang bibit itu gratis, tapi dalam arti kami tidak bisa gratis sampai ke tempat. Hanya mungkin momen-momen tertentu kami bisa sampai ke tempat seandainya dibutuhkan seremonial dalam waktu yang ini, dan kami punya fasilitas truk gitu. Tetapi gratisnya di tempat sebetulnya. Terkait dengan bibit-bibit yang disemaikan ini, jenis bibit apa saja yang Jenis-jenisnya tahun ini cendana ya Pak, cendana, salam, kemiri, salam, sengon, terus kita punya kelor, terembesi. Jadi terus terang kami untuk kelor, untuk mendukung gerakan Pak Gubernur, jadi kami selalu siapkan tiap tahun kelor dalam jumlah yang lumayan besar, karena kelor NTT mempunyai keunggulan. Jadi kita menyinergiskan, kemudian permintaan bibit dengan produksi kami sampaikan, yang kami produksi biasanya lebih banyak permintaan dibanding produksi. Jadi kami kewalahan. Jadi kami bagi-bagi, misalkan ada karena kita rekap, jadi surat permohonan masuk ke kami, kemudian kami rekap, nah seandainya sesuai ada kebutuhannya ya kita lepaskan. Kita berikan. Kalau terkait dengan program Pak Gubernur Kelor, sudah berapa banyak bibit kelor yang disediakan atau disemaikan dan dibagikan? Tahun kemarin 175.000, tahun ini 115.000. Ya itu tadi, awalnya kami produksi 1 juta, tetapi karena kemarin ada Perpres ya untuk di pengurangan anggaran secara keseluruhan lewat kementerian, kami terpotong kuota produksinya. Jadi kami tetap optimalkan itu. Dan bibit kelor ini karena gampang tumbuh, dan kami juga untuk pemeliharaan tadi yang kami sampaikan, kami produksi karena dia fast growing, karena umur pendek, jadi kami nanti paling mendekati musim hujan yang kedua itu di tahun 2020 ini kami baru memproduksi lagi ya, karena dia tidak bisa direm gitu. Takutnya kalau sudah tidak bisa direm malah nanti tidak sesuai dengan pada saat ditanam, mungkin terlalu tinggi. Jadi kalau jenis-jenis pohon tertentu dia bukan semakin tinggi semakin mudah adaptasi, tapi mungkin justru akan mati di lapangan. Selain Patukoa, daerah mana lagi yang dipakai untuk produksi? Kami di NTT kebetulan kami punya 4 ya, 4, 1 Patukoa, kemudian 1 di Wairasa di Sumba Tengah ya Pak Jika, kemudian di Watu Kapu, Bajawa, dan di Baur, Lembata gitu. Baik Bapak, terima kasih buat waktunya dan terima kasih.